السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tahawiyah. Ya. Yang ditulis oleh Al-Allamah Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Iya. Di sini beliau menyatakan bahwa akidah yang dia tulis ini adalah menurut keyakinan dari Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi dan muridnya yang terkenal Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Syaibani Al-Ansari dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Buku ini menunjukkan bahwa akidah Abu Hanifah dan murid-murid yang terkenal adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu poinnya keberapa ya, akhi? Wala ilaha ghairuh. Tidak ada sesembahan selain Allah. Itu ya? Hah? Iya. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak sekali ya kawan. Al-Quran wa Sunnah. Dan juga dalil Al-Aql As-Salim, akal yang sehat. Dalil Quran banyak sekali. Di antaranya yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami memerintah kecuali agar manusia beribadah kepada Allah satu-satunya dan dengan mengikhlaskan seluruh amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara dalil
yang menunjukkan bahwasanya la ilaha ghairuh. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Allah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Artinya Allah telah bersaksi bahwasanya Dia itu la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Wal malaika, dan juga para malaikat bersaksi bahwasanya Dia, Allah itu la ilaha illallah. Wa ulul ilm, dan juga para ulama semuanya bersaksi bil qist, dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, melainkan Dia, Allah. Dia maha perkasa, lagi maha hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Bahkan Al-Quranul Karim itu semuanya menerangkan tauhid. Karena Al-Quran isinya ada 5. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam ini, alam semesta ini, dan memiliki dan mengatur. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta. Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur. Al-Alamin, langit dan bumi beserta isinya. Kemudian dalam Al-Quran terdapatlah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan dalam segala urusan kami. Kemudian dalam Al-Quran terdapat tauhid nama dan sifat. Ini juga banyak dalam Al-Quran, hampir tiap lembar dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebut namanya, dan setiap nama mengandung sifatnya. Seperti Ar-Rahmanir Rahim, 2 nama Allah yang maha agung, yang artinya yang Ar-Rahman yang maha sayang, yang meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim maha sayang, khusus untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran terkandung berita kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan menjauhi syirik. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya di kapal. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya. Dan Allah membinasakan kaum 'Ad karena musyrik. Begitu pula Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah. Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membinasakan kaumnya yaitu Thamud karena mereka menolak tauhid. Kemuliaan bagi ahli tauhid dunia akhirat. Yang kelima, kehinaan bagi ahli syirik dunia akhirat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Memang tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Semua kesyirikan itu batil. Semua penyembahan terhadap selain Allah itu batil. Karena
sesembahan yang hak hanya Allah. Karena dia satu-satunya Allah. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah menggunakan dalil bahwa Dia yang menciptakan manusia semuanya, ya, sebagai dalil bahwa Dia satu-satunya berhak untuk disembah. Jelas ya ikhwan? Kata ulama, nastadillu bitauhid ar-rububiyyah ala wujub tauhid al-ibadah. Kita mengambil dalil dengan tauhid rububiyah bahwa Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur semua ini alam semesta. Dengan sebab itu kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kalian. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap. Wa anzala minas sama', Allah menurunkan dari awan air hujan. Ya. Setelah itu Allah mengeluarkan dari tanaman-tanaman yang subur karena kena air hujan tadi itu minas samarat. Dari buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa tidak ada tandingan bagi Allah. Jelas. Dan juga dakwahnya para anbiya wal mursalin, semuanya mengajak kepada beribadah kepada Allah dan melarang syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Artinya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan Rasul itu kepada umat mereka masing-masing? Ani'budullah. Agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah syirik. Maka di antara umat para nabi ada yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah karena mereka menerima dakwah tauhid dan meninggalkan syirik. Dan di antara mereka berhak mendapatkan kesesatan karena mereka menolak dakwanya nabi mereka yang mengajak kepada tauhid. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat bagaimana akibat buruk orang-orang yang mendustakan dakwah tauhid yang disuruhkan oleh para nabi dan rasul. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus dan tiadalah kami mengutus dari seorang rasul dari para rasul sebelummu wahai Nabi
kecuali kami wahyukan kepada dia bahwasanya dia itu la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Itulah jamaah sekalian, dakwanya para nabi dan rasul semuanya. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Ya. Dahulu. Ya. Kalau di dalam hadis Nabi SAW, di sini ada catatan kakinya yang lebih tepat. Kita mensifati Allah itu sesuai dengan hadis atau dalam Al-Quran Al-Awwal. Dialah Allah itu Al-Awwal, laisa qablahu syai'. Allah itu maha yang pertama, tidak ada yang duluan daripada Allah, dari makhluknya ini. Bila tidak, tanpa diawali dengan permulaan. yakni Allah Azza wa Jalla itu azali. Azali itu tidak diawali dengan tidak ada. Ya. Ya, dari mana kita tahu? Ya, dari firman Allah dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang maha yang pertama. Nah, yang pertama ini diterangkan oleh Nabi dalam hadis, huwal awwal laisa qablahu syai'. Dialah Allah yang maha pertama, tidak ada yang mendahului Allah. Huwal akhir, dan dia Allah itu yang maha terakhir, maksudnya laisa ba'dahu syai'. Tidak ada yang kekal setelah Allah. Kemudian al-zahir, Allah itu al-zahir, yakni yaitu laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Jadi Allah itu maha tinggi, jauh di atas langit, di atas arsy. Dan dia Allah itu al-batin, laisa dunahu syai'. Al-batin laisa dunahu syai', yaitu tidak ada yang lebih dekat dan mengetahui seluruh makhluk selain Allah. Seluruh makhluk ini yang ada di arsy sampai bumi yang paling bawah nomor 7. Makhluk yang gede dan yang kecil, virus-virus, semuanya diketahui dan diatur oleh Allah Jalla fi'ula, yang maha agung dalam keadaan maha tinggi. Daimun bilantiha, Allah itu kekal, tidak akan berakhir. Maksudnya Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Semua yang ada di bumi akan mati. Akan mati. Ada yang mati kemarin, sekarang, besok. Yang pasti waktu kiamat mati semua. Termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut mati. Seluruh malaikat akan mati, seluruh manusia akan mati, seluruh jin akan mati, hewan akan mati. Pada hari kiamat semua dimatikan oleh Allah. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kehormatan. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah Abu Ja'far At-Tahawi, la yafna wa la yabid. Artinya tidak mati, Allah tidak mati dan tidak binasa. Ini sudah kita sampaikan tadi. Karena Allah maha kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Begitu ya, kawan.
Kemudian wala yakunu illa ma yurid. Dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Terjadi, maka terjadi. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki terjadi, baik atau buruk di alam semesta ini. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu di masa mendatang, ucapkan apa? Insya Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Artinya jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Di antara dalil ya ikhwan, bahwasanya kehendak Allah itu pasti terjadi kalau Allah menghendaki. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyaun illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki itu terjadi, kecuali dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Rabb yang menciptakan alam semesta. Jadi manusia boleh berencana. Di dunia ini manusia ada yang berencana baik, ada yang merencanakan keburukan. Tapi ingatlah, semua rencana itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah daripada memahami ini? Apabila kondisi kita sekarang dalam keadaan Islam, iman, amal soleh, apalagi sekarang kita lagi di masjid, kita sekarang lagi ngaji, thalabul ilm, apalagi baca bukunya ulama. Ini salah satu buku rujukan ini dalam akidah Islam. Buku ini, Matan Aqidah atau Hawiyah ini. Iya. Ini semua dikehendaki oleh Allah. Kita beragama Islam dengan kehendak Allah. Kita beramal saleh dengan kehendak Allah. Kita ada di masjid lagi ngaji, itu dengan kehendak Allah. Apa hikmahnya? Bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. La tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Allah Ta'ala itu tidak bisa dipahami secara keseluruhan hakikat sifat-sifatnya dengan pemahaman akal manusia yang terbatas. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang dirinya berupa nama dan sifatnya. Itu tidak semuanya diberitakan. Di antara yang tidak diberitakan oleh Allah adalah kaifiyatnya. Hakikat daripada sifat itu. Allah enggak memberitahu. Walaupun ada hakikatnya. Oleh karena itu tidak boleh seorang bertanya tentang hakikat sifat Allah. Begini maksudnya. Misalnya Allah mengabarkan bahwa dirinya memiliki tangan. Ada dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Sad. Allah Ta'ala berfirman kepada iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di situ menunjukkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Dan para ulama menjelaskan dalam hadis disebutkan nama tangan Allah namanya kanan. Wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah namanya kanan. Kenapa kok nama dua-duanya namanya kanan?
Karena kalau ada istilah tangan kiri, itu hanya ada pada makhluk. Kita ini punya tangan kiri. Tangan kiri lebih rendah kedudukannya daripada tangan kanan. Tangan kanan dalam Islam itu untuk memberi, untuk jabat tangan, bayar zakat, menerima. Tapi tangan kiri makan minum tangan kanan. Tangan kiri untuk cebok, untuk mengambil yang kotor-kotor, najis. Itu dalam Islam. Bagi Allah tidak ada yang seperti itu. Jelas maksudnya. Kemudian Allah memberitakan tentang tangan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawat matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat seluruh bumi ada 7 di dalam genggaman tangannya Allah. Allah yang memberitakan itu. Wal ardu jami'an, seluruh bumi ada 7. Qabdatuhu yaumal qiyamah, digenggam tangan kanannya. Was samawat, dan seluruh langit matawiyatun biyaminih, dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Langit ada 7, gede. Jangan heran, dalam hadis disebutkan wa jami'ul khalq ala dhih. Seluruh makhluk, seluruhnya, langit bumi beserta isinya, di tangan Allah. Tangannya Allah maha besar, maha luas. Itu baru tangannya. Apalagi zatnya yang lain. Jelas ya? Lah mengenai hakikat, nah itu nggak boleh ditanyakan. Kenapa? Karena Allah tidak memberitakan. Allah tidak mengabarkan. Maka para ulama mengatakan dilarang bertanya mengenai kaifiyat, hakikat, seluruh sifat Allah. Jelas ya? Iya. Inilah keistimewaan dan keutamaan beriman dengan yang gaib. Ya, bagian daripada beriman dengan yang gaib itu beriman dengan Allah. Yang sedang kita pelajari ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wala yushbihuhul anam. Allah itu tidak sama dengan manusia. Anam itu artinya manusia. Bahkan di dalam ayat Allah mengabarkan surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul 'alim. Wasami'ul basir. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Baik zatnya dan semuanya termasuk sifatnya.
Tidak sama dengan segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Semua makhluknya. Apakah itu malaikat? Apakah itu manusia? Apakah itu jin? Apalagi hewan yang lainnya. Tidak sama. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Maksud daripada ayat ini, yang pertama, karena Allah tidak sama dengan segala makhluknya. Salah satu sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk misalnya, bahwa Allah itu sanggup menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dengan satu kata, kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah mengucapkan kalimat kun. Jadilah kamu wahai makhluk. Fayakun. Maka jadilah dia, dari tidak ada menjadi ada. Yang bisa itu hanya Allah. Siapa makhluk yang bisa seperti itu? Tidak bisa. Apa ada makhluk manusia misalnya menciptakan lalat, atau yang lebih kecil daripada lalat, semut misalnya? Siapa yang bisa menandingi ciptaan Allah? Dari tidak ada menjadi ada. Tidak bisa. Tukang kayu atau tukang mebel, ketika bikin meja ini, dia hanya merubah bentuk. Awalnya ini dari bahan kayu misalnya, atau biji besi dari tanah, dirupakan jadi besi, yang pohon dipotong-potong, dihaluskan, terus disusun jadi meja. Ya kan? Jadi manusia sebenarnya tidak menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi hanya merubah bentuk. Itu pun Allah yang ngajari manusia. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarimu yang dulu kamu tidak tahu. Masjid ini, manusia hanya merubah bentuk. Awalnya dari pasir, semen itu awalnya juga dari gunung, ya. Terus diolah menjadi semen. Biji besi dirubah menjadi besi. Kemudian dibikinlah masjid ini. Manusia tidak bisa mengatakan kepada sesuatu, jadilah maka jadilah, tidak bisa. Ini salah satu contoh bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini sudah cukup. Satu ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Adapun makhluk tidak berhak, karena mereka diciptakan oleh Allah. Ya jamaah, seluruh makhluk yang ada di atas, di bawah, langit, bumi beserta isinya, semuanya diciptakan oleh Allah. Dalilnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan samawat, 7 langit, wal ard, dan bumi jumlahnya 7. Wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi, selama 7 hari. 6 hari. 6 ayyam. 6 hari. 6 hari di sini jamaah sekalian. Ya. 6 hari itu ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, 6 hari itu sama dengan 24 jam. Satu harinya. Satu harinya dalam 6 hari itu
sama dengan 24 jam. Dimulai dari hari Ahad, Minggu, yang benar itu hari Ahad. Diakhiri pada hari Jumat. Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dari hari Ahad, diakhiri pada hari Jumat. Pendapat yang kedua, 6 hari itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti 6 hari sama dengan 6000 tahun. Jadi ada 2 pendapat ulama. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Selanjutnya ya kawan. Itu baru 1 ya. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dalam hal penciptaan. Dan dengan sebab itu hanya Allah yang berhak disembah. Coba perhatikan. Apa yang disembah oleh orang musyrikin? Ada 4 macam sifat. Yang disembah orang selain Allah itu ada 4 sifat. Yang pertama, makhluk hidup. Seperti sapi. Karena ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah manusia. Kayak Firaun disembah. Namrud disembah. Iya. Kemudian makhluk benda mati. Karena ada juga orang musyrik yang menyembah mayat. Mayat itu disembah. Seperti Latta. Latta itu mayat. Disembah. Ada yang menyembah Pangeran Imam Sujono di Gunung Kawi. Minta pesugihan di sana. Iya kan? Ada yang menyembah Pangeran siapa itu yang di Gunung Kemukus, Sragen. Ada yang menyembah mayat, tidak tahu di mana lagi mayat. Pokoknya yang mati disembah. 3, yang disembah itu adalah makhluk yang berakal. Kayak manusia atau malaikat atau jin. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah malaikat. Yang keempat, makhluk yang tidak punya akal. Seperti hewan. Tidak punya akal dia. Buktinya dia gak sholat. Kalau punya akal harus sholat. Seperti manusia dan jin. Ada yang nyembah hewan, sapi disembah. Bahkan ada yang nyembah tikus di India. Ada videonya, klik penyembah tikus di India, muncul di YouTube. Tikusnya warnanya putih-putih kecil-kecil gitu ya, kawan. Tikus piti, putih-putih warnanya. Iya. Ada kalau di Kartasura, Surakarta, Podoaita, Solo, itu menganggap bahwa kerbau bule itu adalah jelmaan Kiai Slamet yang harus dikeramatkan. Mereka mengadakan ritual ngalap berkah. Kotoran kerbau bule yang ada di Surakarta itu setiap tanggal 1 Syuro. Klik videonya ada itu di YouTube. Saya pernah lihat videonya. Rata-rata mereka yang perempuan tidak pakai jilbab. Mungkin mereka itu orang kejawen. Yang laki-laki juga gak pakai songkok kayak kita. Kejawen agamanya. Kemudian mereka berombong-rombongan, khusyuk. Mendatangi satu tempat yang sudah dihamparkan di situ. Ada terpal di bawah itu, di atas tanah. Dan di atasnya ada kotoran hewan, kerbau. Kerbau Kiai Slamet itu. Dikomando sama pandita mereka untuk beramai-ramai memperebutkan kotoran kerbau itu. Supaya gak terlalu bau, dikasih bunga sedap malam sama melati.
Di situ ada. Ya tetap mampu lah. Ya kan? Berebut. Kemudian dituemplek di mukanya. Ada yang dimasukin di saku. Ada yang diambil di kresek dan lain sebagainya. Katanya berkah. Na'udzubillah. Kotoran hewan dijadikan pesugihan. Empat macam yang disembah oleh manusia selain Allah. Semua itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa menandingi Allah dalam hal penciptaan. Makhluk yang gede dan yang kecil dari tidak ada menjadi ada. Betul? Laisa kamitslihi syai'. Dalam segala hal Allah tidak sama dengan makhluknya dalam segala hal. Maka kita jangan menyembah makhluk. Kita serahkan ibadah hanya untuk Allah yang menciptakan makhluk. Yang mana makhluk tidak bisa menyamai Allah dalam hal apapun. Kemudian kata penulis, Hayyun la yamut. Bahwa Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Dalilnya Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Dia adalah Al-Hayy. Karena Dia adalah Al-Hayy yang maha hidup dengan sempurna. Jadi makna Al-Hayy yang maha hidup dengan sempurna tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan Dia yang menghidupkan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya yang hidup. Dari malaikat, manusia, jin, hewan yang hidup itu karena dihidupkan oleh Allah. Qayyum la yanam. Qayyum dalilnya tadi itu Al-Hayyul Qayyum. Qayyum itu artinya kata ulama maha kaya dengan mutlak yang mencukupi seluruh makhluk. Baik itu rezeki, baik itu ilmu atau amal. Allah cukupi seluruh makhluknya. Termasuk hewan-hewan. Dicukupi oleh Allah sehingga dia bisa hidup di dunia ini. Qayyum. La yanam. Allah tidak pernah tidur. Jadi Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sebab kalau Allah tidur, ambles langit itu. Karena yang menjaga langit tidak runtuh, Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah lelah di dalam menjaga langit dan bumi. Karena Allah tidak tidur, maka mintalah kepada Allah setiap saat. Siang atau malam. Karena Allah yang kita sembah itu gak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akan menjawab doa-doa kita. Dan mengabulkan doa kita. Karena Allah tidak pernah lelah dan ngantuk dan tidur.
Kemudian kata penulis, khaliqun bila hajah. Allah itu menciptakan seluruh makhluk tanpa membutuhkan makhluk. Mengapa? Karena Allah sudah maha kaya dengan mutlak. Ba'ithun bila masyaqqah. Dan Allah yang membangkitkan. Raziqun bila ma'unah. Dan Allah itu memberi rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terbebani sama sekali. Tanpa ada berat sama sekali. Dalilnya untuk lafaz yang pertama, khaliq bila hajah. Allah menciptakan tanpa membutuhkan makhluk. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan seterusnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Dzul quwwatil matin. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan rezeki dari manusia dan dari makhluk semuanya. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepada aku. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Jangan mengira ketika Allah menyuruh kita ibadah, jangan mengira bahwa Allah butuh sama kita. Allah tidak butuh sama kita dan tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi ibadah yang kita lakukan dengan perintah Allah itu maslahatnya kembali kepada kita. Jika kita tidak beribadah, akibat buruknya kembali kepada kita. Dalilnya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku semuanya, sekiranya kalian semua dari awal sampai yang terakhir, semua manusia dan jin, semuanya bertakwa, melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku. Dengan setinggi-tingginya takwa, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Maksudnya apa? Ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya buat kita. Ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, akibat baiknya kembali kepada kita, pahalanya dan kenikmatannya. Di situ menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak butuh sama kita. Iya, karena Allah sudah maha kaya dengan mutlak. Tapi Allah nyuruh kita untuk ibadah supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Iya. Allah menyuruh kita untuk berpikir dan memilih. Maka diterangkanlah ayat dan hadis. Allah yang menciptakan, maka dia yang berhak disembah. Maka Allah menyuruh ibadah berupa wajib dan sunnah. Jamaah sekalian, Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang ayat-ayatnya. Allah menyuruh kita untuk mengamalkan perintahnya dan meyakini beritanya dan menghentikan larangannya. Barang siapa yang nurut, selamat dia. Selamat dia. Tapi barang siapa yang gak nurut, gak nurut sama Allah,
Di dunia ini nggak nurut sampai mati. Dia lebih mengikuti iblis daripada Allah. Maka dia nggak selamat. Masuk neraka selamanya. Ini dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa mimma indi ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semua dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya kafir. Dengan sekafir-kafirnya kalian semua, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Jadi akibat buruk daripada kekafiran itu kembali kepada pelakunya. Tidak membahayakan Allah sedikit pun. Jelas ya ikhwan? Itulah arti khaliq bila hajah. Kemudian razik bila mauna. Allah memberi rezeki itu tanpa merasa berat. Ya. Karena Allah tidak pernah hitung-hitungan di dalam memberi sesuatu kepada manusia, kepada makhluknya. Allah memberi sesuatu kepada makhluknya tanpa perhitungan. Karena yang Allah infakkan itu, Allah berikan kepada makhluknya. Semuanya. Sekiranya semuanya minta dan diberi semuanya, tidak berkurang kekayaannya. Kecuali seperti seorang yang melemparkan apa ini? Jarum di samudra. Sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Ini hadis sahih Muslim. Sahih Muslim. Artinya, ya wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semuanya, ya sampai yang pertama dan yang terakhir, semuanya berdiri di dataran tinggi. Kemudian dia berdoa kepadaku. Kemudian aku kasih semua permintaan mereka masing-masing. Tidak akan mengurangi kekayaanku kecuali jarum yang dimasukkan ke samudra. Gambarnya gini jamaah sekalian. Misalnya ada orang kaya misalnya nih, manusia orang kaya. Punya kapal pesiar pribadi. Antum tahu ya kan, kapal pesiar itu yang mahal itu harganya rata-rata 8 triliun. Kapal pesiar. Ya. Bahkan ada yang mahal lagi itu harganya sampai 15 triliun. Nah, itu misalnya kapal pesiar itu lengkap isinya, ada ATM, ada uang emas, uang perak, ada dolar, ada segala macam, ada makanan lengkap sudah. Dan dia punya tamu di situ, dikasih makan semua selama perjalanan. Kemudian dia juga masih punya kekayaan ada di darat. Kemudian dia buang itu jarum yang ada di kapal itu di samudra Pasifik, dibuang dia. Satu jarum. Berkurang gak hartanya? Tidaklah. Kenapa? Karena dia masih punya jarum lagi.
Yang banyak. Jadi ketika Allah menyatakan seperti jarum yang dicemplungkan di samudra, maksudnya tidak berkurang kekayaannya. Padahal Allah sudah memberi kepada seluruh makhluk yang minta kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang berapa menit ya, akhi? Hah? 5? Tanya jawabnya sampai? Baik. Mumit bila makhafah. Allah itu maha mematikan makhluknya yang saatnya mati. Pada waktunya mati. Sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Setiap makhluk. Karena kematian itu sudah ada ketentuan tanggalnya. Dan sebabnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamut illa biidznillah, kitaban muajjala." Tidak ada satu jiwa mati kecuali dengan izin Allah dan sudah tercatat di kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum dia diciptakan, sebelum makhluk itu diciptakan. Dalam hadis As-Sadiqul Masduq, Ibnu Mas'ud memberitakan dari Nabi As-Sadiqul Masduq, bahwa Nabi memberitakan bahwa manusia ketika janin umur 120 hari 4 bulan, yursalu ilaihil malak, dikirim satu wa yunfukhu fi ruh, dan dia meniupkan ruh sehingga hiduplah janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat birizkihi, dicatat rezekinya orang itu, anak bayi itu, janin itu. Wa ajalihi, dan matinya, kapan matinya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syakiyun au sa'id, nasibnya, celaka atau bahagia. Allah sudah tahu, dicatat. Ya. Di situ dikatakan ajal, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Apa hikmah Allah mengingatkan kita tentang kematian? Khususnya kepada kita ini, manusia ini dan jin. Karena selama dia masih hidup, manusia hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh dan bekal pahala, dan tobat. Ya ampuni semua dosanya kalau dia tobat. Tapi kalau sudah ajal datang, tidak bisa lagi sudah. Habis waktu tobat. Itu salah satu manfaat kita mempelajari tentang kematian. Dan yang penting, yang berkaitan dengan mati ini, bahwa yang menentukan nasib dia setelah mati, bahagia atau tidak, adalah amalan terakhirnya sebelum mati. Apa amalan dia terakhir itu? Kalau amalan terakhirnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, selamat dia. Tapi kalau amalan terakhirnya maksiat, apalagi syirik dan kekafiran, dan tidak bertobat sampai akhir hayatnya, su'al khatimah, buruk akhirnya. Kita mohon kepada Allah dengan perantara namanya yang maha bagus dan sifatnya yang maha tinggi, Allah memberi kepada kita husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita semua, Allah terima amal saleh kita semua, Allah meridhai kita dan menerima kita. Allah ketika mematikan makhluk,
tidak takut dengan siapapun. Bila makhafah, ba'id bila masyaqqah. Dan Allah akan membangkitkan nanti makhluk pada hari kebangkitan. Pada tiupan sangkakala yang pertama itu kematian. Tiupan sangkakala yang kedua itu kebangkitan. Bila masyaqqah, tanpa berat. Mudah. Untuk apa dibangkitkan? Makhluk. Manusia dan jin dan hewan. Untuk dibalas. Manusia dan jin dibalas pada hari kebangkitan. Demikianlah ya kawan. Ini menjadi sampai poin yang ke-12. Matan yang ke-12 dari Aqidah Tahawiyah ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghatamkan kitab ini dalam keadaan selamat. Dan kita meyakini dengan keyakinan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ikhwan, kita mohon kepada Allah dengan perantara namanya yang maha bagus dan sifatnya maha tinggi. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة بغير حساب والعذاب في عافية اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة بغير حساب والعذاب في عافية اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة بغير حساب والعذاب في عافية اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.